Ini apa nih? Tadi lewat di FYP Hmm. Power Ranger kuning Heeh. pakai Z. Captionnya dah enda sadar dah. Wah, curiga. Ceki. Play. Dah Endah, kangen deh gue sama Endah. Dah, gue denger-denger, gue lihat-lihat berita lu yang berseliweran lu ngelapor ke KPAI ya. Terus bikin laporan ini itu. Dah, gue bilangin ya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit. Channel yang membahas dan memberikan reaksi terhadap berbagai isu viral, gosip artis, hingga reaksi para konten kreator yang sedang ramai diperbincangkan netizen. Di video kali ini kita akan membahas Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah interaksinya dengan Chika Jessica sukses membuat netizen heboh. Bahkan sekarang muncul kapal baru yang disebut-sebut sebagai Tim Ruchika dan semakin banyak netizen yang ikut mendukung keduanya. Di sisi lain, para kreator reaksi juga ikut meramaikan pembahasan ini dengan komentar-komentar yang mengundang tawa sekaligus memancing perdebatan. Apakah semua ini hanya candaan demi hiburan, atau justru ada sinyal yang membuat netizen semakin yakin dengan kapal baru ini? Yang menarik, perkembangan terbaru menunjukkan semakin banyak potongan video dan momen keduanya yang kembali viral, sehingga membuat nama Tim Ruchika terus bergema di media sosial. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Sebagai netizen, kan udah bener-bener nih, lu minta maaf. Walaupun lu menyalah nih minta maaf lu, nggak pada komen. Kenapa nggak lu perbaiki diri lu aja? Koreksi diri lu, perbaiki circle lu ndak, Mendong atau siapalah itu dikat-katin aja, itu mereka toksik. Kita para netizen itu komen-komen bahkan nge-reaction apa yang terjadi di diri lu karena lu sendiri mempertontonkan. Belum lagi kita ngelihat kelakuan Mendong tuh pembantu lu atau adek lu, kan geram ya. Wajar lah kita reaction, kita komen yang enggak. Sadar ndah sadar. Ndah Iya sih. Reaction itu terjadi karena ada action sebenarnya. Yes. Aksi reaksi gitu ya. Jadi sebenarnya harus ditarik panjang dulu kalau mau objektif mah cuma rada susah kalau lagi panas buat objektif mah ya. Iya. Tapi di komenan ada dari My Journey yang fitnah juga harus sadar dan minta maaf. Setuju pisan. Setuju. Roasting oke, sentil-sentil masih oke, tapi kalau udah fitness ya case apapun itu mah ya harus minta maaf. Iya. Setuju, harus sadar. Setuju banget ya. Terlepas dari case apapun itu ya. Yes. Setuju pisan. Besok jadwalnya lapor ke Damkar deh kayaknya. Mau ngapain? Ngapain? Kan karena katanya habis ke sini, ke situ, ke sini, nah besok ke Damkar gitu mah. Kenapa ujuk-ujuk ke Damkar? Regulator gas bocor apa gimana? Biar lengkap aja. Oh iya. Candu bet dah endah. Iya, dia pionirnya. Harus kita akuin dia pionirnya. Soal dah endah emang candu banget sumpah. Ini dari Prastio 12. Netizen masih konsisten kasih emot. Sampai yang terbaru masih digas aja netizen. Ceki. Play. Matakan. Oh iya loh. 1 menit lagi. Ini aku umi yang menyanyinya lah. Ayo 250 dapat 1 dari Zero. Matakan. Padahal lumayan loh. Untuk ukuran viewsnya lumayan 3.400 gitu. Cuman ya di sekilas clipper ini nge-record gitu ya memang kita ngeliat emot semua gitu. Semua komennya ya. Aduh ngilu kalau mamang mah itu. Coba kita ke komen-komentarnya. Itu dia lihat nggak ya dikirim emot banyak gitu ya pasti ngeliat kan liat. Biasanya normalnya tuh ngelihat si layar buat interaksi. Kadang suka banyak request etalase ini kah, etalase itu kah gitu kan. Kira-kira nih emot mau sampai kapan? Nggak ngerti. Mamang juga nggak ngerti. 3 minggu lebih coy. Udah 3 minggu lebih ini hampir case-nya. sebulan ya. Tapi setahu Mamang today itu kan tanggal
Atik Mujiati, aku selalu nyumbang. Pelakunya si Atik Mujiati 73 ya. Salah satu yang ada di komen ya. Ketawa lagi emot. Wah, Mungil ngerosting apa lagi nih Mungil nih? Lagi sering lewat FYP nih Mungil, ceki-ceki. Play. Atau ini kamu ya, apa yang gitu. 36 bisa pakai ini ya, 36 bisa pakai ini guys. Dih, sumpah. Kalian lihat tuh tangannya si Hom Pimpa Aleum Gambreng tuh. Ngapain lu elus-elus berai tuh kayak gitu? Ini lagi, ini dari dulu memang live birahi anjir. Terus aku salpok tuh sama si Bagong. Lu jual korset apaan lu? Badan lu segitu. Belum lagi si babu ini. Aduh. Kacau si Mungil mah kacau itu. Aduh udah ya. Aduh sumpah ini perkumpulan birahi cuy. Duh. Gak dia yang ngomong, kita yang Gimana ketar-ketir gitu ya. Iya makanya Mama kadang suka bingung nih FYP nih play gak nih si Mungil di play. Kadang suka ada aja diksi-diksi yang tolonglah. Tapi kalau inget-inget nih, kalau nggak salah netizen juga bikin gebrakan anyar soal tim-timan. Oh, tim apa Iya, tuh? Kan biasa kan ada tim A gitu untuk mendukung support si A pacaran sama si B Iya. gitu. Nah ada tim baru nih. Apa tuh? Rucika katanya. Wow. Kita meluncur. Just. Ruben punya mantan sesuri ini malah dapatnya bawa share. Padahal mantan cakep-cakep pada baik-baik, tapi kenapa milih nikahin? Tolonglah. Kasih lagi. Just. Ya ampun ini Tessa Mariska nih, apalagi nih Ibu Tessa nih. Captionnya Hiks mereka bahagia, aku sedih. Kerja terus. Aduh berulah lagi dia mani apa nih jegi-jegi. Play. Ya, jadi ingat loh, hati-hati ya guys. Hati-hati ya guys. Diam halo. Ya. Oke guys. Jangan ya guys. Ya. Gak boleh jodoh-jodohin lagi ya oke, guys. Pokoknya gak ada, udah jodohin aku sama Papio aja. Udah Oke. cukup ya sayang. Nah, oke. Nah nanti. Jadi ingat loh, hati-hati. Apa konteksnya apa gitu. Kirain teh mau bereaksi gitu. Iya. Mangap-mangap doang gitu. Apa kerjanya mana, bahas kerjanya, Iya. bahas bahagianya mana. Nungguin loh. Suka nyari-nyari deh nih Ibu Tessa nih ya, tapi nggak apa-apa dia kasih lagi. Just. Nah kan dia mah apa nih dia posting. Belajar saya ya Mbak sama sampean. Susah bet meniru tarian Mbaknya, pinter banget katanya. Oh dia memuji kan ini nanti. Wah ceki-ceki. Play. Iya nih belum bisa Mbaknya gitu. Iya ya. susah soalnya. Udah Bun, aku kesel lagi makan katanya. Ritual pemanggil hujan. Oh iya yang ini kan, Iya maksudnya dong. kan, tolonglah. Nih emang ya, kakak Tessa Mariska ini suka bikin yang reaksinya deg-degan gitu ya. Coba tolonglah. Kasih lagi. Just. Cari di komen sekarang itu ke Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super Thanks dari video kemarin ada 1, 2, 3. 3. Yang pertama dari Sun Ji, sikat kali. Ada sedikit rezeki Nyomang. Wah, terima kasih. Drama Sarkawi makin berjilid-jilid, makin seru ya Nyomang. Deg-degan juga kita ya. Nextnya Ibu Komandan, buset deh Bajer 350p. Dasar bujer murahan, berani-beraninya mau nipu netizen, pinter kita. Mana mempan cuy. Asli. Lastnya Agustiana, kalau jadi Ruben mah udah pasti kulaporin katanya yang bikin fake chatnya ya. Please lah para bujer segitu demi 300 perak nyingkirin empati, malah bikinnya fitnah. Lupa apa ada yang namanya catatan.
Mau gitu dicatat dosa fitnah dan segala macamnya. Seberapa itu taruhannya? Ya kan gak habis pikir aing mah sabar. Saya selalu nyonya dan mamang ya, selalu kutunggu update soal kasus ini. Sip, mantap. Terima kasih semuanya. Nah, teman-teman, setelah menyaksikan seluruh isi video tadi, sekarang izinkan saya menyampaikan pendapat pribadi saya. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai seorang yang ikut mengamati fenomena media sosial dan dunia hiburan. Jadi, kalian boleh setuju, boleh juga tidak setuju. Kalau saya melihat fenomena yang sedang terjadi ini sebenarnya menarik karena memperlihatkan bagaimana netizen Indonesia selalu mampu menciptakan cerita baru dari sebuah interaksi yang sebenarnya sederhana. Ruben Onsu dan Chika Jessica memang sudah saling mengenal sejak lama. Mereka punya sejarah pertemanan, pernah dekat di masa lalu, dan sekarang kembali dipertemukan dalam suasana yang jauh lebih santai. Ketika keduanya saling bercanda, saling menggoda, bahkan sesekali mengungkit kenangan lama, respons netizen langsung luar biasa. Menurut saya yang membuat banyak orang senang bukan semata-mata karena ingin mereka benar-benar berjodoh. Justru yang paling disukai adalah energi positif yang muncul dari interaksi keduanya. Ruben terlihat lebih sering tertawa, lebih santai, dan menikmati candaan yang dilemparkan Chika Jessica. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat publik merasa terhibur. Saya pribadi juga bisa memahami kenapa kemudian muncul istilah Tim Ruchika. Netizen memang terkenal kreatif. Mereka selalu punya cara untuk memberi nama pada pasangan yang menurut mereka serasi. Kadang nama itu terdengar lucu, kadang terdengar aneh, tetapi justru karena unik, akhirnya mudah diingat dan cepat viral. Namun saya juga merasa kita perlu memberi batas yang sehat. Mendukung boleh, bercanda boleh, membuat kapal-kapalan juga boleh selama masih dalam koridor hiburan. Jangan sampai karena terlalu terbawa suasana, kita justru memaksa dua orang untuk memenuhi ekspektasi publik. Kita tidak pernah benar-benar tahu bagaimana hubungan mereka di kehidupan nyata. Bisa saja mereka memang hanya sahabat yang nyaman saling bercanda. Kalau saya memperhatikan ekspresi Ruben sepanjang beberapa potongan video yang ditampilkan, saya melihat ada perubahan dibanding beberapa waktu lalu. Beliau tampak jauh lebih rileks ketika diajak bercanda. Senyum yang muncul terlihat lebih natural. Entah karena memang suasananya mendukung, atau memang Chika Jessica punya karakter yang mudah mencairkan suasana. Di sisi lain, saya juga melihat Chika Jessica memang tipikal orang yang spontan. Candanya ceplas-ceplos, tetapi tidak terkesan dibuat-buat. Justru karena spontan itulah percakapannya terasa mengalir. Penonton pun ikut tertawa karena obrolannya tidak kaku. Yang menurut saya paling penting adalah jangan sampai kita lupa bahwa semua yang tampil di televisi maupun media sosial tetaplah sebuah tayangan hiburan. Kadang memang ada momen yang tulus, tetapi ada juga momen yang dikemas agar penonton menikmati acaranya. Itu bukan berarti semuanya rekayasa, tetapi juga bukan berarti semuanya harus dipercaya mentah-mentah. Saya justru lebih menikmati ketika melihat Ruben bisa kembali tertawa lepas. Terlepas siapapun yang membuatnya tertawa, menurut saya itu sudah menjadi hal yang positif. Setelah melewati berbagai persoalan dalam kehidupan pribadinya, melihat seseorang bisa kembali tersenyum tentu menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi banyak orang. Saya juga berharap netizen tidak terlalu berlebihan jika nantinya ternyata hubungan mereka memang hanya sebatas teman. Jangan sampai hari ini mendukung habis-habisan, tetapi besok justru menyerang ketika kenyataannya tidak sesuai harapan. Fenomena seperti ini sering terjadi di media sosial. Ketika ekspektasi terlalu tinggi, kekecewaan juga akan semakin besar. Bagi saya, yang paling penting adalah menikmati interaksi mereka sebagaimana adanya. Kalau memang suatu hari nanti ternyata benar-benar berjodoh, tentu itu kabar baik. Tetapi kalau ternyata tidak, juga tidak ada yang salah. Pertemanan yang sehat pun tetap layak diapresiasi. Hal lain yang menarik perhatian saya adalah bagaimana kreator-kreator reaksi ikut memeriahkan pembahasan ini. Mereka memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar mendukung kapal tersebut, ada juga yang hanya menjadikannya bahan hiburan, dan ada pula yang memilih melihatnya secara lebih santai. Justru keberagaman pendapat seperti inilah yang membuat diskusi di media sosial menjadi semakin hidup. Sebagai penonton, saya lebih memilih menikmati kontennya daripada terlalu serius memperdebatkan benar atau tidaknya sebuah
sebuah kapal. Dunia hiburan memang penuh dengan dinamika. Hari ini bisa ramai membahas satu pasangan, minggu depan mungkin sudah berganti topik lain. Yang terpenting adalah kita tetap menjadi penonton yang bijak dan tidak mudah terbawa emosi. Saya juga ingin mengingatkan bahwa komentar netizen memiliki pengaruh besar terhadap para public figure. Dukungan yang positif tentu akan memberikan semangat. Sebaliknya, komentar yang berlebihan, fitnah, atau bahkan ujaran kebencian hanya akan membuat suasana menjadi tidak sehat. Karena itu, mari kita tetap menjaga etika ketika berkomentar. Kalau ditanya apakah saya mendukung tim Ruchika, jawaban saya sederhana. Saya mendukung siapapun yang bisa membawa kebahagiaan dan energi positif. Tetapi saya tidak ingin memaksakan kehendak kepada mereka. Biarkan semuanya mengalir secara alami. Kalau memang berjodoh, pasti ada jalannya. Kalau hanya berteman, itu pun tetap baik. Terakhir, saya penasaran dengan pendapat kalian semua. Apakah menurut kalian chemistry Ruben Onsu dan Chika Jessica memang benar-benar spesial? Atau kalian melihat semuanya hanya sebagai candaan yang sukses menghibur publik? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca sudut pandang kalian satu persatu, karena biasanya justru diskusi di kolom komentar selalu menghadirkan perspektif yang menarik. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Analisis Sengit dengan cara menekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar kita bisa terus berdiskusi mengenai berbagai isu viral yang sedang ramai diperbincangkan netizen. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.